Tumbuhan memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung kehidupan di muka bumi. Tanpa adanya tumbuhan, kehidupan di permukaan bumi tidak akan terjadi. Tumbuhan diciptakan oleh Tuhan dengan berbagai kemampuan yang menakjubkan. Berikut ini hanyalah contoh keajaiban pada beberapa tumbuhan. 1. Teratai Amazon. Sungai Amazon merupakan salah satu sungai terpanjang di dunia yang merupakan tempat hidup banyak biota, di antaranya adalah teratai Amazon. Teratai Amazon tumbuh dalam lumpur di dasar sungai yang dalam. Dasar sungai ini kurang mendapatkan cahaya matahari yang sangat penting bagi kelangsungan hidup teratai. Untuk mendapatkan cahaya matahari ini, teratai menjulurkan tangkainya dari akar yang berada di dasar sungai sampai ke permukaan sungai. Setelah sampai di permukaan sungai, maka tangkai ini berhenti tumbuh dan mengembangkan pucuk bundar yang kemudian menjadi daun-daun yang sangat lebar. Melalui daun-daun inilah teratai memanfaatkan sinar matahari pada siang hari dan menggunakannya untuk proses fotosintesis. Bagaimana tunas teratai yang baru mengawali hidupnya dalam lumpur di dasar sungai Amazon tahu bahwa dia membutuhkan cahaya matahari untuk kelangsungan hidupnya? Mengapa tangkai teratai tidak tumbuh ke samping, tetapi justru terus tumbuh ke atas hingga mencapai permukaan? Bagaimana dia tahu bahwa air sungai itu memiliki permukaan dan ada cahaya matahari yang ia butuhkan di atasnya? Bagaimana teratai bisa memiliki strategi tidak mengembangkan pucuk daunnya di dalam air, dan baru mengembangkannya setelah mencapai permukaan air? Apakah teratai mengetahui itu semua sendiri, padahal dia tidak memiliki akal? Siapakah yang memberitahukan dan mengajarkan itu semua kepada teratai? Yang memberitahu dan mengajarkan adalah Tuhan. Dialah Zat yang Maha Pencipta lagi Maha Mengetahui atas segala sesuatu. 2. Tumbuhan padang pasir. Kita mengetahui bahwa makhluk hidup membutuhkan air, termasuk tumbuhan yang hidup di padang pasir. Daerah padang pasir merupakan daerah gersang yang sedikit memiliki air, maka tumbuhan padang pasir memiliki sistem yang menakjubkan agar ia bisa tetap bertahan hidup di lingkungan yang seperti itu. Tumbuhan padang pasir memiliki sistem perakaran yang menghujam ke dalam bumi sampai berpuluh-puluh meter agar bisa menjangkau air di dalam bumi. Selain itu, akar yang dalam menjaga tumbuhan tetap kokoh jika terjadi badai pasir. Jaringan akar permukaan tumbuhan ini dapat menyebar luas dan mampu menyerap air yang jatuh di pasir. Kadar tekanan osmosis tumbuhan padang pasir juga sangat tinggi sekali sehingga memiliki kemampuan menyerap air melebihi tumbuhan-tumbuhan lain. Tanaman padang pasir memiliki sel-sel penyimpanan yang besar yang mengandung zat berlendir dan bergetah untuk menyimpan air. Zat-zat itu mampu menyerap air dan mencegah keluarnya air kecuali untuk digunakan tumbuhan itu sendiri. Dengan demikian tumbuhan padang pasir tidak kehilangan air yang telah disimpan dalam sel-selnya. Tumbuhan padang pasir memiliki daun yang kecil untuk mencegah terjadinya penguapan yang berlebih. Saat air tidak ditemukan di dalam porinya, tumbuhan ini akan melepaskan daunnya. Daun itu berguguran sebelum musim kering tiba.
Fungsi daun kemudian digantikan oleh tangkai daun yang telah memipih dan memiliki lapisan lilin sehingga air tidak bisa tembus keluar. Tangkai daun ini memiliki satuan-satuan kloropas, zat hijau daun, klorofil, serta alat-alat untuk melakukan fotosintesis yang digunakan untuk membuat makanan. Dengan demikian tumbuhan padang pasir mampu bertahan hidup di tempat yang tandus dan kurang air, dengan suhu yang sangat panas dan cahaya matahari yang menyengat. Tumbuhan padang pasir memiliki sistem yang sempurna untuk mendukung kehidupannya. Dari mana tanaman itu tahu bahwa ia harus melengkapi dirinya dengan zat berlendir dan getah untuk menyimpan air? Siapakah yang menyiapkan tumbuhan padang pasir agar bisa bertahan hidup di daerah tandus dan sangat panas? Mungkinkah ia berpikir sendiri? Tentu tidak. Karena tumbuhan tidak berakal. Tentu ada yang menyiapkan dan menciptakan tumbuhan padang pasir agar ia bisa hidup di daerah tandus dan sangat panas itu, yaitu Tuhan. Dialah Zat yang Maha Pencipta dan Maha Sempurna.